Maka mereka pun berteriak memanggil keluarga mereka itu agar mereka diberikan minum. Tapi jawaban penduduk surga, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah melarangnya. Jadi kalaupun kita punya keluarga di surga, tidak juga bisa minta bantuan, Pak. Nah, ketika kita minta minum, Allah yang kasih minum langsung dengan pilihan Allah sendiri. Nah, mari kita lihat ayat-ayat yang menjelaskan tentang seperti apa minuman yang akan dikasihkan Allah kepada penduduk neraka ini. Pertama, surat Ibrahim ayat 15 sampai 17. Apa kata Allah? Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi azabun ghaliz. Maka sesungguhnya orang-orang yang khaba, merugilah orang-orang yang selalu membangkang dan tidak patuh kepada perintah Allah. Kelak kata Allah di belakang mereka ada jahanam, maksudnya di depan mereka. Lalu mereka diberi minuman dari air, nanah dan darahnya penghuni neraka. Mereka berusaha minum, hampir mereka tidak minumnya, dan datang kematian dari segala arah, namun dia tidak mati juga. Dan di belakang mereka ada azab yang sangat keras. Nah, jadi di ayat ini Bapak Ibu, surat Ibrahim ayat 15 sampai 17, Allah menjelaskan bahwa penduduk neraka itu akan dikasih minuman namanya ma'in sadid. Ma'in sadid itu adalah air berupa kumpulan darah dan nanahnya penghuni neraka. Jadi penghuni neraka itu kelak akan mengeluarkan darah dan nanah, dan itu dikumpulkan lalu diberi minum kepada penghuni neraka itu. Bukan nanah dia, Pak. Bukan darah dia, nanah dan darahnya penghuni neraka. Kenapa penghuni neraka ini berdarah-darah? Apa ya? Dari mana pula asal darahnya, Pak? Kenapa penghuni neraka ini berdarah-darah dan bernanah-nanah? Bapak Ibu kalau baca surah Al-Qamar ayat 48 dan juga surah Ghafir ayat 71, kata Allah, yauma yushabuna finnar ala wujuhihim. Penghuni neraka itu kelak diseret masuk neraka. Jadi dia dibawa dari padang mahsyar itu ke neraka dengan cara berjalan dengan wajahnya. Begitu kata Allah. Jadi besok penghuni neraka itu, calon-calon penghuni neraka itu Bapak dan Ibu, itu dibawa menuju neraka dengan cara berjalan dengan wajahnya. Bagaimana berjalan dengan wajah itu Bapak Ibu? Ditarik kakinya. Bapak Ibu kalau pernah nonton film-film Imperium itu, ada orang-orang yang dianggap pemberontak oleh raja, kemudian diikat kakinya dengan kuda, ditarik, dan dia berjalan dengan kepalanya begini di sepanjang jalan. Nah, ini namanya yushabuna ala wujuhihim. Mereka diperjalankan oleh Allah dengan wajahnya. Sepanjang itulah mereka berdarah-darah dan bernanah-nanah, dan itu dikumpulkan lalu dikasih minum kepada penghuni neraka tadi. Kalau mereka minta minum, nanti kalau baca di surah Ghafir 71 juga begitu, al-aghlalu fi a'naqim wassalasil yushabun. Penduduk neraka itu diikat kakinya dengan rantai satu dengan yang lain, dibelenggu lehernya, diikat satu dengan yang lain, lalu mereka ditarik berjalan dengan wajah mereka masing-masing. Nah, itulah alasannya kenapa di neraka itu kelak ada minuman khusus Allah janjikan namanya ma'in sadid, kumpulan darah dan nanahnya penghuni neraka. Kata Allah, yatajarra'uhu, mereka tetap ingin minum, tapi la yakadu yusiuhu, mereka hampir tak bisa minum. Kalau hampir tak bisa minum itu minum juga itu. Begitu diminum kata Allah, wa ya'tihil maut, rasa mati akan datang. Karena penduduk neraka ini Bapak dan Ibu, yang paling mereka rindukan datangnya mati. Makanya nanti penduduk neraka berkata kepada para malaikat penjaga neraka, ya Malik liyaqdi alaina rabbuka, wahai malaikat, tolong mintakan kepada Allah matikan saja kami dalam neraka ini.
ketika mereka meminum air nanah dan darah tadi rasa akan mati. Saking tersiksanya meminumnya, rasa akan mati, tetapi tak jadi mati. Itu gambarnya begitu, Pak. Mereka sudah berharap mati ketika minum ini, karena begitu tersiksanya minum air nanah itu. Tapi ternyata tidak jadi mati juga, minum lagi. Dan ayat ini dijelaskan dalam hadis dari Asma binti Abi Bakar, hadis riwayat Ahmad. Man syaribal khamra syurbatan la yaqbalullah salatahu arba'ina lailah. Wa in mata kafiran. Kalau dia, kata Nabi, siapa yang minum khamar walaupun satu teguk. Jadi kalau ada orang minum khamar, minuman keras, walaupun satu teguk, kata Nabi, maka Allah menolak ibadahnya selama 40 malam. Jika dia mati selama 40 malam itu, maka mati dalam keadaan kafir. Dan kelak, kata Nabi, orang ini akan dikasih minum di neraka namanya tinatil khibal. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu tinatul khibal? Jawaban Nabi, ma'un sadid. Itu yang tadi itu, air nanah dan darahnya penghuni neraka. Jadi salah satu orang yang akan diberikan minuman darah dan nanah itu, kata Nabi, orang yang minum khamar walaupun seteguk. Jadi menariknya di sini Ibu, kata Nabi, siapa yang minum khamar walaupun satu teguk, pertama ditolak ibadahnya 40 malam. Kenapa 40 malam ditolak? Karena orang yang minum khamar itu Ibu, badannya jadi najis selama 40 hari. Jadi kalau ada orang minum khamar walaupun satu teguk, maka badannya itu semuanya najis selama 40 hari 40 malam. Allah tidak menerima kecuali yang suci. Badannya baru suci setelah 40 hari. Itu buktinya makanan dan minuman yang kita konsumsi ini, Bapak dan Ibu, akan berada di tubuh kita selama 40 hari 40 malam. Nah, itulah kenapa disebutkan kalau ada orang memberi makan, kalau Bapak Ibu kasih makan saya pagi ini misalnya, 40 hari saya beribadah, salat, ya, tahajud, baca Quran, ceramah, semua pahala saya untuk yang Bapak Ibu kasih makan saya pagi ini. Aduh, kamu ajak aku makan lontong bagi Pak. Enggak ya. Nah, jadi begitu, makanya kata Nabi, Bapak Ibu, la ta'kulu illa min taqiyin wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyu. Jangan kamu makan kecuali dari orang takwa makanan itu, dan jangan kamu memberi makan kecuali kepada orang takwa. Itu perintah Nabi begitu, Pak. Jangan kamu memakan sesuatu kecuali makanan itu sumbernya dari orang takwa. Sebab kalau dia bukan orang takwa, pendosa, koruptor, pampuk, pajudi, nyotraktir makan, Pak, 40 hari badan kita kotor, Pak. Itu makanya Bapak Ibu kalau ditraktir orang, calik-calik itu orang mentraktir tuh, Pak. Jangan sampai reise, Pak. Karena kalau dia uangnya haram, lalu kita diajaknya makan, Pak, atau itu yang diberikannya kepada kita, kita tahu 40 hari 40 malam badan kita tuh kotor tuh, Pak, karena kita makan yang kotor. Ya, kalau lah kotor badan kita, ibadah kita ditolak selama 40 hari itu. Itu makanya orang-orang saleh dulu, Pak Ibu, sampai jangankan memakan makanan yang tak jelas itu, membeli beras di pasar pun tak mau dia. Dia tanam sendiri padi, dia panen, itu yang dia makan tuh. Kalau air begitu pula, dia gali sumur sendiri, dia ambil, dia masak, itu yang dia minum tuh, Pak. Tak mau dia minum kemasan-kemasan tuh, Pak. Mau dah jalih sih jong pangkanya tuh betul. Saking takutnya mereka dengan makanan tuh, Pak. Selama itu makanya Bapak sebagian, ya, kawan-kawan kita itu lele itu, Pak, yang hidup di septic tank itu atau di got-got itu, atau yang makan-makan bangkai, ya, itu 40 hari di karantina di air bersih baru mereka makan. Ya, karena makan ini 40 hari itu, Pak, mengendap di badan kita nih. Jadi kalau ada orang minum khamar, kata Nabi, 40 hari ditolak ibadahnya itu. Kalau dia mati dalam waktu 40 hari itu, maka dia meninggal dalam status najis.
Ya, Pak. Maka kelak orang yang minum khamar itu kalau mati dia selama 40 hari itu dia dikasih minum dari tinatil khibal, kata Nabi. Apa itu tinatil khibal? Kumpulan darah dan nanahnya penghuni neraka. Jadi minuman keras itu memang tidak ringan tuh, Pak. Dan memang dia enak. Itu kenapa nanti di sorga dikasih minuman, Pak. Bapak kalau baca nanti surat Muhammad ayat 15, salah satu minuman yang Allah sediakan untuk penghuni sorga nanti, anharun min khamar, sungai-sungai dari khamar. Sungai, Pak. Ada sungai brandy, sungai whisky, sungai bir, sungai vodka. Wow, sungai, Pak. Yang lebar sungainya, kata Nabi, lebarnya, Pak, bukan panjangnya, masirati arba'ina sana, perjalanan 40 tahun. Itu kadang sungainya, Pak. Itu sungai bir situ, Pak. Minumnya tak juga le, Pak. Menungkui saya situ. Namanya sungai, Pak. Kenikmatan. Ya, kalau kenikmatan disediakan lagi di surga nanti itu. Ya. Tapi satu minuman yang Allah sediakan untuk penduduk neraka itu namanya ma'in sadid, kumpulan darah dan nanah. Andai mereka tidak mau minum atau tidak kuat minum, ya Tuhan, tak tahu apa minum kau lah, gantilah minuman kami. Allah pun menggantinya, Pak. Begitu rahmatnya Allah nih, Pak. Penduduk neraka pun diikuti permintaannya, Pak. Ketika mereka dikasih minuman ma'in sadid, kumpulan darah dan nanah, mereka minta tukar, kadang tak kuat minumnya, hampir mati rasa minum itu. Maka Allah ganti. Bagaimana gantinya? Disebutkan di surah Al-Kahfi ayat 29. Apa kata Allah? Wa iyastaghitsu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Kata Allah, ketika mereka minta minuman, Allah beri mereka minuman dengan air kalmuhli, dengan air berupa lelehan timah dan besi. Lebih gawat lagi dari sebelumnya, Pak. Ya. Ma'in kalmuhli, air berupa lelehan timah. Apa bisa bayangkan lelehan timah bunyi minum, Pak? Itu dikasihkan ke mereka ketika mereka hendak minum, baru mau mencoba minumannya, ia syuwil wujuh, wajah mereka langsung hangus terbakar. Belum minum, Pak. Baru mau minum, wajah mereka sudah hangus terpanggang. Ini juga nanti disebutkan di surah Ibrahim ayat 50. Bukan hanya dikasih minuman, sarabiluhum min qatiran. Itu pun minuman tadi dilengketkan juga ke tubuh mereka, dijadikan pakaian. Jadi dikasih minuman dari lelehan timah dan besi, itu pun dilengketkan ke tubuh mereka. Bukan hanya ke minuman mereka, jadi minuman, Pak, jadi pakaian mereka juga tuh. Ya. Makanya Bapak Ibu jangan dianggap remeh neraka ni ya. Karena ada juga orang sebagian menganggap sepele, Pak. Ketika diceritakan azab ini kepada mereka, lalu mereka berkata, masuk neraka itu yang biasa lah, yang samun mandi yangi, Pak. Keciknya mandi yangi itu kan terkaji pertama masuk. Kalau lama tu mandi kan luar banyak. Cubalah besok kau, Pak. Ya. Kalau mereka tak bisa minum juga, tak kuat minum juga, minta ganti, diganti Allah lagi, Pak. Ya, rahmatnya Allah tu begitu. Penduduk neraka pun dikabulkan permintaannya. Apa minuman mereka berikutnya? Disebutkan di surah Al-Had ayat 19:21. Kata Allah, yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim. Mereka diganti minumannya dengan air yang sangat panas. Air yang panas itu yusaharu bihi ma fi butunihim wal julud. Ketika mereka minum, isi perut mereka langsung hancur dan kulit mereka pun meleleh. Itulah panasnya air itu, Pak. Ketika mereka minum, kata Allah, itu isi perutnya hancur. Yusaharu bihi ma fi butunihim, isi perutnya hancur. Wal julud, dan kulit mereka pun meleleh. Tak bisa bayangkan seperti apa panasnya air itu, Pak. Tapi itulah janji Allah kepada para penghuni neraka. Kalaupun mereka tidak mau minum, minta lagi yang lain. Ya Allah, berilah kami minuman, jangan yang panas-panas ini. Kasihlah kami yang agak dingin.
Baiklah kata Allah, dituruti juga kemauan mereka Pak. Dikasih mereka minuman dingin, disebutkan di surat Sad ayat 57. Kata Allah, haza falyazuquhu hamimun wa ghassaq. Ini kata Allah, maka minumlah al-ghassaq. Ghassaq itu artinya air yang sangat dingin. Bukan dingin biasa Pak, sangat dingin. Ini Bapak Ibu pernah diberikan Allah, ya, air yang dingin ini pernah diberikan Allah ke umat Nabi Hud Pak. Bapak Ibu kalau baca nanti surah Al-Haqqah, ya, surat Al-Haqqah 7 sampai 9, kata Allah, wa amma'at fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Umat Nabi Hud, ya, bangsa Ad dibinasakan dengan udara yang sangat dingin. Udara dingin. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam. Angin itu atau udara dingin itu menerpa mereka selama 7 malam 8 hari. Apa yang terjadi? Ka'annahum a'jazu nakhlin hawiyah. Mereka menjadi seperti tunggu yang lapuk. Jadi umat Nabi Hud dulu Pak, didatangkan udara dingin. Saking dinginnya itu mereka semua mati seperti tunggu yang lapuk. Mereka tidak rusak Pak. Mereka seperti kita aja duduknya Pak. Yang bertidur seperti kita tidurnya Pak. Tidak ada tubuhnya yang rusak. Tapi begitu tubuhnya dipegang, lapuk seperti kerupuk. Itu kenapa? Karena dinginnya tadi itu. Seperti di freezer Pak. Satu-satunya umat yang diturunkan freezer itu umat Nabi Hud Pak. Dikasih udara yang sangat dingin, saking dinginnya tubuh mereka itu lapuk. Nanti penduduk neraka dikasih minum begitu Pak, yang sangat dingin, yang ketika diminum itu tubuh mereka juga hancur. Jadi ada 4 minuman penghuni neraka itu janji Allah Pak Ibu. 1 namanya ma'in sadid, kumpulan darah dan nanah penghuni neraka. 2 namanya ma'in kalmuhli, air berupa cairan timah dan besi. Yang belum lagi diminum, wajah mereka sudah hangus. Yang ketiga namanya hamim, air yang sangat panas, yang saking panasnya hancur isi perut mereka. Yusaharu bihi ma fi butunihim. Dan yang keempat namanya ghassaq, air yang sangat dingin yang juga menghancurkan, membuat tubuh mereka beku, lapuk. Maka karena itulah Bapak Ibu, jangankan kita akan dibakar dalam neraka itu, dikasih minuman ini saja kita sudah tidak akan mampu menahannya. Andai tidak ada api yang membakar kita, cukup minuman ini jadi azab yang tak terkirakan. Wajar Nabi itu Bapak Ibu mengajarkan kepada kita, ya, siapa yang berlindung dari neraka 7 kali setiap hari, neraka berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, hamba engkau si fulan berlindung kepada aku, maka tutuplah semua pintuku. Saking pentingnya perlindungan itu sampai-sampai Nabi mengatakan wajib hukumnya setiap orang beriman berlindung 7 kali setiap hari dari api neraka. Wajib hukumnya Pak. Semua orang beriman wajib minta kepada Allah agar dilindungi dari api neraka minimal 7 kali setiap hari. Itu makanya Bapak Ibu jangan pernah berhenti berdoa, ya Allah jauhkan saya dari api neraka. Ya, bisa doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar itu yang paling penting tuh Pak. Karena ada orang masuk surga tapi mantan jahanam. Kalau ada orang masuk surga Pak Ibu lari lagi. Sudah sampai di surga lari dia lagi Pak, malu. Kenapa? Di keningnya ada tato jahannamiyun, mantan napi jahanam. Ada Pak nanti orang pakai tato begitu kata Nabi. Memang zaman dulu sejarah tato itu Pak, itu kan para penjahat Pak. Bapak Ibu kalau baca sejarah tato itu di Cina Pak, dinasti Cina dulu itu. Ya. Orang di Cina itu dulu Pak Ibu, ya, ribuan tahun yang lalu, kalau dia masuk penjara melakukan kejahatan, ditato keningnya ini agar orang hati-hati kalau dia keluar penjara nanti itu. Itu sejarah tato itu. Memang penjahat tato itu Pak Ibu.
Itu kenapa kita minta kepada Allah waqina azabanarnya. Karena tidak selalu orang masuk surga itu otomatis. Ada orang masuk surga mampir ke neraka dulu Pak. Tidak kuat kita Pak, jangankan masuk neraka, minuman ini saja cukuplah jadi azab tu Pak. Tak perlu lagi dikasih minuman, dibakar dalam api neraka itu. Atau doanya Rabbana srif anna azab jahannam. Kami baca di surah Al-Furqan ayat 67 ya, 65. Atau yang Bapak Ibu biasa baca setelah salat itu, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Minimal 7 kali itu Pak. Ya. Dan begitu perintah Nabi, tidak boleh kurang 7 kali. Karena tidak akan kuat kita menghadapi apa yang disebutkan Allah. Dan ini pasti. Karena ini bukan dongeng, Allah yang menjanjikan, pasti itu. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu lihat nanti. Kan kata Allah begitulah. Summa latarawunnaha ainal yakin. Kelak kamu akan melihatnya dengan mata kepala yang yakin yang sekarang diceritakan itu. Nah, karena itulah Bapak Ibu, ya, di dunia ini baik-baik sajalah. Yang disuruh kerjakan. Makanya yang dijanjikan oleh kasih minum siapa? Kullu jabbarin anid. Jabbar itu orang yang keras. Yang keras itu disuruh membangkang, itu jabbar namanya itu. Anid yang dilarang kerajaan itu anid namanya itu. Maka yang dikasih minum bagi dua orangnya, jabbar yang keras kepala, anid lagi pembangkang. Makanya hidup kita ni gampang sebenarnya Ibu. Yang disuruh kerjakan, yang disuruh kan tak banyak lah Pak. Yang disuruh duanya Pak. Salat cik, puasa cik. Itu yang disuruhnya. Zakat tu kalau mampu. Haji kalau mampu. Yang lain-lain tambahan saja tu Pak. Bapak salat sunat, bapak baca Quran itu supaya suruh lebih rancak sebesoknya. Tapi yang perintah duanya Pak, salat cik puasa kan ada kepayahnya tu, 5 kali sehari je mah. Puasa sekali setahun aja Pak. Apa payahnya tu? Yang dilarang tak banyak. Cobalah Bapak itu yang dilarang, berapa banyak yang dilarang? Hitungan jari cuma dilarang tu Ibu. Makanan saja coba berapa yang dilarang? Tak seberapa. Yang dihalalkan lebih banyak tu. Lalu kenapa kita harus membangkang juga? Sementara perintah terlalu kecil, larangan terlalu sedikit, kenapa kita tidak mau patuh juga? Itu kenapa Allah ancam dengan cara begini. Semua yang jabar, yang anid, Allah berikan ancaman. Minimal ada 4 minuman disediakan Allah. Nah, tentu kita berlindung agar kita tidak menjadi bahagian yang diberi minum ini. Baiklah Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Silakan Pak. Prinsipnya begini Pak, semua hewan air itu halal dimakan. Semua ikan ya, bukan hewan air. Semua ikan itu halal dimakan. Tidak ada batasannya Pak, semua ikan. Kecuali hewan yang hidup di 2 alam seperti mungkin anjing laut, seperti singa laut, seperti kodok atau ya. Kalau ikan semuanya halal Pak. Halal. Cuman lele ini hewan kanibal Pak. Bukan hanya kanibal, dia buas dan predator, pemakan bangkai, pemakan kotoran. Jadi lele ini binatang atau hewan yang paling hebat makanannya Pak. Yang hidupnya makan, yang matinya makan, yang baiknya makan, yang kotorannya makan. Semuanya lele itu ikan yang paling dahsyat. Bapak Ibu, kalau lele itu kan di tempat penangkalan ini kan dikasih tu Pak, bangkai dia lompatkan di situ. Ya, kotoran-kotoran, makanya mereka lebih senang di kotoran-kotoran itu Pak. Nah, sebahagian daripada umat Islam, sebagian daripada kawan-kawan kita, mereka tidak mau konsumsi lele langsung Pak. Mereka karantina dulu 40 hari di air bersih, baru mereka makan. Bahkan sebagian kawan-kawan dari jamaah tabligh itu Pak tidak mau makan lele sama sekali. Kenapa? Lele itu hewan kanibal, dia lebih buas dari singa Pak. Singa sebuas-buasnya singa tidak pernah makan singa. Lele makan lele. Iya Pak, lele besar tu makan lele kecil dia Pak. Saking buasnya lele itu Pak.
Maka sebagian kawan-kawan kita tak mau makan lele, khawatir perangai lele ko pindah kinyo beko. Karena begini Pak, apa yang kita makan ni mempengaruhi diri kita. Ya, apa yang kita makan tu mempengaruhi diri kita. Ya. Tu makanya Pak, mohon maaf, kawan-kawan kita yang ingin bersuluk, ya, memfokuskan ni zikir kepada Allah, tak mau makan yang berdarah. Tak mau makan daging-daging Pak. Sebab kalau makan berdarah kok buas Pak. Makanya mereka makan sayur saja Pak. Kentang, itu, yang jenis-jenis sayur-sayuran itu. Tak mau makan buah Pak. So kalau makan buah buas Pak. Tu maka kalau makan buah, kalau makan daging. Makanya kalau acok makan daging kita ni Pak, mohon maaf, syahwat kita kuat Pak. Yang sering makan daging tu Pak, tu syahwatnya tinggi tu Pak. Ya. Tapi yang sering makan-makan yang buah-buahan, sayur-sayuran tu, itu meredam syahwat tu Pak. Ya. Kan berpengaruh makanan tu Pak. Tu makanya orang-orang suluk tu tak mau makan yang berdarah. Bukan haram makan yang berdarah, tak. Selama mereka suluk, tak makan makanan yang berdarah. Supaya hati mereka lebih lembut. Supaya zikir mereka lebih tinggi intensitasnya. Karena makan tu mempengaruhi diri kita, aktivitas kita. Celah apa-apa. Asa acuk minum teh talu, celah kendak dibisu eko tu. Kenapa? Aku teh talu aku ni muda-muda minumnya Pak. Kan kadang pengaruh makanan tu Pak. Makanya Bapak Ibu kalau sedang puasa meningkat dak intensitas ibadahnya Pak. Ya kan? Makanya bulan Ramadan ni orang saleh saja Pak. Masjid ramai, Quran dibaca. Pokoknya orang bulan Ramadan tu saleh. Kenapa? Mereka menahan makan selama Ramadan. Bukan menahan makan saja, orang puasa Ramadan tu tidak makan kecuali yang baik. Jangankan punya orang, yang punya dia pun tidak dia makan Pak. Tu makanya orang saleh bulan Ramadan tu Pak. Itu bukti betapa makanan ini mempengaruhi diri kita. Itulah kenapa kawan-kawan kita tidak mau makan lele Pak. Bukan mereka menganggap lele haram, takut perangai lele itu pindah kinyo. Kalau lele kau dah beda Pak, nenek elok-elok dan buruk-buruk dah beda dia Pak, nyo lambui sadonya. Bahkan jenisnya sendiri pun dia makannya. Tu lele tu Pak. Maka kalau sayur, makanya umat Nabi Musa minta dikasih makanan manna dan salwa Pak. Mereka minta, apa yang mereka minta? Kacang, timun, ya kan? Lobak, ya sayur-sayur lah. Karena mereka ni orang-orang yang diajak, mereka beriman Pak. Orang-orang saleh ni yang diajak lari tengah malam tu Pak. Mereka minta biarlah sayur-sayur saja, tidak usah makan daging-daging. Karena manna dan salwa tu daging Pak. Kami sayur sajalah. Ya. Min bakliha wa qisaiha wa fumiha wa adasiha, kan tu mereka minta Pak. Ya. Jadi bukan haram lele itu Pak, bukan. Tapi memang lele itu makhluk yang berbeda. Pertama makanannya memang luar biasa. Kalau singa hanya makan daging-daging saja Pak. Tak pernah singa makan bangkai busuk dulu Pak. Lele yang busuknya makan tu Pak. Ya. Bahkan lele itu kotoran-kotoran tu Pak senang sekali dia tu Pak. Maka kalau dihidupkan, kalau diletakkan di septic tank tu, nyaman sekali dia dalam tu Pak. Ya. Ya, di septic tank tu. Ya. Kan banyak Pak dulu orang kasih masukkan lele ke tank Pak kan. Ya mana kadang-kadang lele masuk Pak ketika dibongkar tank tu. Senang dia di situ itu. Bahkan dia senang makan jenisnya sendiri. Nah, karena itulah orang sebagian ya tidak mau makan lele, bukan haramnya, tetapi karena akan mempengaruhi diri kita. Gitu Pak. Jadi kalau Pak suka makan lele, baliklah makanlah dapat. Iya, kau tak laku pecel lele kau lah ya. Ada yang bisnis pecel lele kau tutui kau gulung tikar kau. Tak boleh pecel lele itu boleh, lele itu boleh. Cuman sebagian orang tak mau makannya karena pertimbangan yang tadi itu Pak. Itu makanya orang-orang yang suluk itu saya sebut tadi itu. Jangankan makan lele, makan daging biasa aja tak mau mereka. Ya, memang diajar begitu Pak. Itu makanya zikir mereka tu tinggi intensitas itu Pak. Karena makan mereka sudah diatur. Begitu Pak. Masih ada Pak Ibu? Silakan Pak. Jadi kan minuman yang berlebihan, makanan
Oh ya, makanannya besok kita bahas Pak. Insyaallah nanti. Makanan spesial nanti Pak, panjang. Ya insyaallah yang makanannya nanti kita bahas. Ini minum aja dulu Pak. Ya kan? Ya minuman saja kita tidak kuat Pak, apalagi campur makanan nanti. Tapi ada kasih makanan nanti Pak. Insyaallah sama penduduk neraka, penduduk surga dikasih minuman, dikasih makanan juga seperti penduduk neraka juga. Allah Maha Rahman Pak. Yang minta makan, minta minum dikasih. Kan di Al-A'raf 50 itu bukan hanya minum yang mereka minta, makan juga. Au mimma razaqakumullah, atau makanan. Ketika mereka minta makan dikasih makan Pak. Pasti dikasih makan oleh Allah. Tapi makan tu la yusminu wa la yughni min ju'. Makanan tu tak akan bisa menghilangkan lapar. La yusminu wa la yughni min ju'. Makanan yang diberikan tu tak menghilangkan lapar, justru menambah siksa. Nanti apa makanan-makanannya nanti kita bahas di episode berikutnya. Gitu dulu ya. Ya minuman aja dulu. Ya, yang penting Bapak Ibu berlindunglah dari neraka 7 kali sehari ya. Supaya tidak dikasih minum yang begini nanti. Ya tentu kita berlindung ya, dan untuk anak cucu kita juga. Ya, karena yang manusia yang paling bahagia adalah kalau mereka berkumpul di surga bersama istri, suami, ayah, ibu, anak, cucu mereka dikumpulkan di surga di satu tempat. Itulah manusia yang paling bahagia. Itu maka saya sering katakan ke Bapak Ibu, kok pai kamu saji, kok ajak-ajak ibu, ajak-ajak anak, minantu, cucu, bawanya sadonya kemari. Jangan awak semua kongkong sama saji ke surang. Supaya sama-sama serombongan nak besok Pak itu. Cagon di rumah tu lah, jangan lalu joleh. Gitu. Ambo tak yakin di komplek pun gak lapuk saya siku lo pe udah yakin ambo lo pasti ada nasihat-nasihat muda-muda mah. Ya, jagoanlah nyoleh bawa kemari le Pak. Ya. Itu yang ku anfusakum ahlikum nara tu namanya, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Tugas kita sama-sama tu Pak. Ya, begitulah Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.